Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok keempat, Introduction to Data and Information Management. Di sini anggota kami ada saya sendiri, Anissa Nurul Latifah, ada Kak Galang Rafli Ardian, dan juga ada Kak Wahyu Sri Sutanti. Oke, jadi dari tugas yang telah diberikan dari beberapa poin soal, yang pertama yaitu kami akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang PHP programming untuk tiap kelas yang telah dibuat, yaitu mencakup apa aja, mencakup fungsi-fungsi ada create, read, update, dan juga delete untuk view-nya. Sedangkan untuk controllernya, karena di sini terpisah ya, untuk fungsi view dan juga controller. Untuk fungsi view yaitu fungsi yang berguna untuk ditampilkan kepada user, sehingga user mudah untuk membaca dan juga menganalisis, seperti itu. Sedangkan untuk fungsi controller yaitu fungsi yang akan mengakses ke dalam data-data yang ada di dalam database. Untuk database yang kami gunakan sendiri yaitu database MySQL. Sedangkan untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan PHP. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu kita diminta untuk memberikan linear programming dan juga laporan laba rugi berdasarkan dengan daftar barang yang tersedia. Untuk soal yang pertama, di sini kita membuat PHP programming berdasarkan kelas-kelas yang telah dibuat. Di sini kelas-kelas yang kita buat berdasarkan database SQL seperti pada tugas kelompok sebelumnya. Jadi ada kelas barang, kemudian kelas penjualan, kelas pembelian, lalu juga ada kelas supplier dan beberapa kelas lainnya. Dan setiap kelas itu mempunyai fungsi-fungsi yaitu create, read, update, dan juga delete. Dimana create ini berfungsi untuk membuat entry baru seperti pada contoh di gambar itu ada kelas barang, berarti membuat entry baru untuk barang di database. Kemudian untuk fungsi read itu fungsinya membaca informasi barang berdasarkan ID. Lalu untuk update fungsinya memperbarui informasi barang berdasarkan ID, dan juga delete untuk menghapus barang berdasarkan ID. Di sini kita bisa melihat view dari kelas yang lainnya. Yang pertama ini ada kelas barang, kemudian ada kelas pengguna, supplier, penjualan, lalu juga ada hak akses, dan juga ini berkaitan dengan pendapatan dan juga laba rugi. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, diberikan soal untuk controller dan juga CRUD-nya atau create, read, update, dan juga delete. Nah, untuk yang tadi kan sudah sempat dimention untuk view ya. Jadi untuk tampilan view dan controller itu berbeda. Untuk tampilan view seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk tampilan controller atau yang digunakan untuk mengakses ke data-data di dalam database, di sini kita terdapat beberapa kelas nih. Ya, contohnya yang pertama yaitu kelas barang. Untuk kelas barang, oke, kita klik. Lalu di sini akan muncul query-query-nya. Nah, untuk kelas barang ini mencakup fungsi create. Nah, create yang di sini dimaksud adalah untuk menangani permintaan atau demand pembuatan kelas barang baru. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi read. Nah, untuk fungsi read ini digunakan untuk menampilkan informasi kelas barang berdasarkan ID yang telah dimention. Untuk yang ketiga yaitu update. Nah, untuk update action ini digunakan untuk menangani demand pembaruan informasi barang berdasarkan ID. Yang terakhir yaitu delete, untuk menangani permintaan penghapusan barang berdasarkan ID yang telah dimention juga. Nah, untuk query-query-nya di sini saya akan menjelaskan beberapa, sebagian kecil. Contohnya yang pertama adalah, mari kita scroll ke bawah dulu ya. Ini, yang pertama adalah if kita akan melakukan
iset, post, submit. Nah, untuk properti-properti yang digunakan yaitu apa aja? Yang pertama yaitu properti nama barang. Yang kedua yaitu properti keterangan. Yang ketiga satuannya. Misal nih ada unit ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ID pengguna. Karena di sini saling berhubungan ya. Yang selanjutnya yaitu harga beli. Harga belinya berapa sih? Dan yang terakhir yaitu harga jualnya. Yang di sini juga akan berhubungan kepada penjualan dan juga laba rugi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Seperti itu. Lalu jika akan melakukan update. Nah, if update, kalau misalkan kita akan melakukan update, properti apa aja yang akan kita gunakan masih sama seperti yang sebelumnya secara lengkap. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk action delete. Nah, untuk melakukan delete, apa aja yang akan kita gunakan propertinya yaitu ID barang dan juga barangnya, nama barang. Oke, mungkin sekian. Oke, kalau tadi kita sudah bahas mengenai controller barang, lanjut kita bahas mengenai controller akses ya. Untuk controller akses sendiri, itu fungsinya masih sama. Kita bisa melakukan yang namanya create, read, update, dan juga delete. Dimana create ini, untuk yang create ini, di sini kita bisa membuat properti. Propertinya yaitu ada nama akses dan juga keterangan, yang dimana fungsi create ini untuk menangani permintaan pembuatan dari hak akses. Lalu ada update. Update di sini ada properti ID akses, kemudian nama akses dan juga keterangan. Fungsi update sendiri itu untuk menangani permintaan pembaruan informasi mengenai hak akses berdasarkan ID. Lalu ada delete. Delete di sini ada propertinya yaitu ID akses, di mana delete menangani permintaan penghapusan hak akses berdasarkan ID. Lalu ada juga read untuk menampilkan informasi hak akses berdasarkan ID. Nah, ini tampilan dari controller hak akses menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, lanjut. Sekarang kita akan beralih ke bagian pelanggan. Oke, kita klik dulu. Masih sama juga, karena di sini masih dalam soal yang sama, kita akan membahas untuk function-function yang bisa dijalankan nih dari si pelanggan ini, yaitu CRUD. Yang pertama yaitu create. Nah, saat kita akan melakukan create untuk bagian pelanggan, apa sih komponen-komponen yang akan kita masukkan? Nah, karena di sini create fungsinya untuk menangani permintaan pembuatan pelanggan yang baru. Nah, maka dari itu komponen yang akan kita gunakan yang pertama yaitu adalah nama pelanggannya, name pelanggan. Lalu pelanggan address yaitu alamatnya, dan yang terakhir yang paling penting yaitu adalah ID, supplier ID-nya. Lalu yang kedua, action yang kedua yaitu read. Apa aja sih read yang akan kita gunakan? Nah, karena read di sini fungsinya yaitu adalah untuk menampilkan informasi read berdasarkan ID. Yang ketiga yaitu update. Nah, untuk action update ini yang komponen-komponen atau properties yang akan kita gunakan yaitu yang paling pertama adalah primary key-nya, yaitu ada apa? Pelanggan ID. Yaitu ada pelanggan name, lalu ada pelanggan address dan juga supplier ID. Lalu yang terakhir yang akan kita gunakan apa aja sih propertinya saat kita akan melakukan delete. Nah, yang pertama yaitu adalah pelanggan ID dan juga nama pelanggannya yang pasti ya. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai controller pembelian ya. Kita klik dulu. Nah, di sini masih sama, kita melakukan yang namanya CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Nah, apa aja sih properti-properti yang ada di controller pembelian ini terkait CRUD? Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk create
create pembelian itu di dalamnya ada properti mengenai jumlah pembelian, lalu ID pengguna, ID supplier, dan juga ID barang. Fungsinya masih sama. Untuk create sendiri itu menangani permintaan pembuatan ya. Lalu kemudian di sini ada update. Update menangani permintaan pembaruan informasi. Nah, apa aja sih properti yang ada di dalamnya? Itu ada ID pembelian, jumlah pembelian, lalu ada ID pengguna, ID supplier, dan juga ID barang. Lalu ada juga yang namanya read untuk menampilkan informasi dari pembelian. Lalu yang terakhir itu ada delete. Nah, apa aja sih properti yang ada di delete pembelian itu ya? Yang pastinya yaitu ID pembelian. Nah, berikut ini untuk controller lengkapnya di PHP ya. Di sini kita menggunakan GitHub, jadi controllernya kita jadikan satu di GitHub milik Kak Galang. Oke, kita lanjut teman-teman, kita lanjut ke controller pengguna ya. Di pengguna sendiri apa aja sih properti-properti atau function-function yang ada di sini? Functionnya pastinya masih yang sama ya, CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Nah, lalu untuk propertinya sendiri kita scroll ke bawah untuk lihat apa aja properti yang ada ya. Nah, di sini ada create. Create di dalamnya itu ada properti nama pengguna, kemudian password, nama depan, nama belakang, nomor HP, alamat, dan juga ID akses. Nah, data-data di sini itu berdasarkan dengan database SQL yang telah kita buat sebelumnya ya. Lalu di update itu ada ID pengguna, nama pengguna, password, nama depan, nama belakang, nomor HP, alamat, dan juga ID akses. Lalu di delete itu ada yang namanya ID pengguna. Nah, berikut ini untuk lengkapnya ya teman-teman. Oke, kita back dulu. Kita masuk ke controller penjualan. Di controller penjualan apa aja sih properti-properti yang ada dalam function-functionnya ya? Kita cek. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada create penjualan, di mana create penjualan ini di dalamnya ada properties untuk jumlah penjualan, kemudian ID pengguna, ID pelanggan, dan juga ID barang. Lalu untuk update sendiri, di sini ada ID penjualan, jumlah penjualan, ini jumlah berapa penjualan yang didapat gitu ya. Lalu ada juga ID pengguna, ID pelanggan, dan juga ID barang. Jadi semua data yang ada di sini itu saling berkesinambungan atau saling berkaitan satu sama lain. Lalu ada delete. Delete di sini ada propertinya ID penjualan ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat untuk lengkapnya ya. Oke, untuk yang terakhir kita ada supplier ya. Kita scroll ke bawah. Kita cek apa aja properti yang ada dalam function-function di controller supplier. Di sini ada create. Create-nya ada supplier name dan juga supplier address. Di update sendiri itu ada supplier ID, supplier name, nama dari suppliernya ya. Lalu ada supplier address atau alamat dari supplier itu sendiri. Di sini ada delete. Delete-nya ini ada supplier ID. Jadi untuk function-functionnya seperti create, read, update, dan delete itu masih sama ya teman-teman, sesuai dengan soal. Nah, ini kita udah lengkap untuk pembahasan di controller, mulai dari barang, hak akses, pelanggan, pembelian, pengguna, dan penjualan, serta supplier. Nah, untuk teman-teman sendiri itu bisa menggunakan
bermacam-macam database, entah itu database penjualan, database mengenai barang-barang selain yang ada di sini ya teman-teman. Ini hanya sekadar contoh dan kami melanjutkan dari tugas sebelumnya gitu. Oke teman-teman, tadi sudah ada penjelasan lengkap banget nih, mulai dari data pelanggan, pembelian, pengguna, sampai dengan yang terakhir supplier, mengenai controller dan CRUD. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit summary nih yang akan menjelaskan lebih detail. Jadi controller dan juga CRUD itu merupakan konsep dan juga operasi yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis database. Yang pertama yaitu controller. Jadi sebenarnya controller di sini merupakan bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara tampilan user interface dan juga modelnya database. Jadi dalam konteks soal aplikasi ini, controller biasanya mengatur bagaimana data itu diambil dari database, lalu diproses dan ditampilkan view kepada pengguna melalui tampilan, melalui view yang tadi sempat kita mention di soal nomor 2 ya. Lalu untuk controller itu memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna diproses dengan benar. Sebelum disimpan atau digunakan untuk operasi lain. Kemudian yang kedua yaitu CRUD. Jadi CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Ini merupakan operasi dasar juga yang sering digunakan dalam pengelolaan data dalam database. Yang pertama create, membuat ya kan. Jadi operasi ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database. Misal nih, saat pengguna membuat entry baru dalam aplikasi atau dalam konteks ini ya, data tersebut akan disimpan dalam database melalui operasi create. Lalu yang kedua read, baca. Jadi operasi ini digunakan untuk baca atau mengambil data dari database. Misal ya, saat pengguna ingin melihat daftar itemnya atau detail tertentu, aplikasi akan melakukan operasi read untuk mengambil data yang diperlukan dari database. Lalu ada update, memperbarui ya kan. Operasi ini tuh digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Jadi data yang sudah ada ini diupdate, diperbarui lagi. Misal, pengguna ingin mengubah informasi suatu entry, ingin diubah, maka aplikasi akan melakukan operasi update untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Yang terakhir ada delete, yang sempat tadi kita lakuin juga ya di beberapa entry. Atau menghapus, delete itu adalah menghapus. Jadi operasi ini tuh digunakan untuk menghapus data dari database. Misal ya, pengguna ingin menghapus entry yang nggak relevan atau salah. Aplikasi ini akan melakukan operasi delete untuk menghapus data tersebut dari database. Jadi pada intinya konsep controller dan juga CRUD ini digunakan untuk mengelola data dengan baik dan tentunya dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan data dalam database kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Jadi di soal nomor 4 ini yang pertama kita bahas mengenai 4A mengenai linear programming untuk menentukan kombinasi paket penjualan barang. Nah, misalnya nih, kita memiliki beberapa paket produk dan harga yang berbeda, serta beberapa kendala jumlah barang yang tersedia. Jadi dalam kasus ini itu, linear programming dapat membantu menemukan kombinasi paket penjualan yang mengoptimalkan pendapatan atau keuntungan. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi misal nih di toko kita itu ada beberapa paket barang. Nah di sini dari data yang kami buat itu di sini ada UC 1000, lalu juga ada Aqua dan juga ada AC. Nah maksud dari paket penjualan di sini itu adalah paket bundling. Jadi misal ada pembeli yang membeli barang UC 1000 dan Aqua misalnya. Nah, itu contoh dari paket bundling. Ataupun juga bisa juga UC 1000, Aqua, dan juga AC. Jadi, beli satu paket bundling ketiga barang tersebut. Nah, di sini linear programming ini membantu untuk melihat
berapa sih pendapatan atau keuntungan maksimal yang bisa didapatkan dari paket bundling tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk quantity barang UC1000, Aqua, dan AC ya teman-teman. Nah, ini dia untuk jumlah penjualan dari barang tadi. Jadi di UC1000 itu ada 100 penjualan, di Aqua ada 40 penjualan, dan juga AC itu ada 1 penjualan. Sehingga didapatkan hasilnya seperti pada gambar di sini. Ada total pendapatan atau revenue sebesar 3.080.000, lalu ada total biaya pembelian itu 1.850.000, dan juga keuntungan atau profit 1.230.000, di mana profit ini berasal dari revenue dikurangi dengan cost.